Salam, selamat hari Minggu Jemaat GBI Pasir Koja yang ada di rumah. Bagaimana kabar untuk jemaat yang di KU 1, 2, 3, juga KU 4 dan cabang GSG Sakura, cabang Bandung Selatan juga ECC. Hari ini kita akan memulai kembali ibadah online. Bagi saudara yang ingin mengetahui informasi dan juga setiap kegiatan GBI Pasir Koja sepanjang minggu ini, saudara bisa melihatnya di website GBI Pasir Koja dan juga di Instagram yang ada di layar berikut ini. Juga bagi saudara yang memerlukan informasi kesehatan untuk pangan dan juga untuk konseling, saudara bisa menghubungi hotline berikut ini. Sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita untuk ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sepanjang hari ini, untuk pemeliharaan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami siap untuk memuji menyembah Engkau. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengundang jika memungkinkan Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Kita mau bersama-sama menaikkan pujian ini. Kita mau mengatakan bahwa Tuhan kita baik, amin. Tidak pernah berkesudahan kasih setianya. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya Tuhan, Engkau baik di dalam kehidupan kami selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara kita menaikkan pujian ini sama-sama, katakan Yesus baik bagimu. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh amat baik, ya ya ya, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kami bersyukur kami punya Bapa seperti Engkau Tuhan.
Bapa yang mengasihi kami, yang telah merelakan segala-galanya bagi kami, yang merancangkan rancangan yang terbaik bagi kami. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya,
seperti Kau Yesus, yang tak pernah melalaikan perbuatan tangannya. Kami bersyukur, rancangan yang terbaik yang Kau rancangkan atas kami. Terima kasih Yesusku. Sungguh kami bersyukur Tuhan, masa depan kami sungguh ada dan harapan kami takkan hilang. Itu janji firman-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Bapa seperti Engkau. Haleluya Yesus, haleluya. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah
Shalom jemaat Gereja Bethel Indonesia dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita naikkan doa kepada Tuhan. Bapa Sorgawi, Tuhan yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk minggu yang kedua di bulan Juni tahun 2020 ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang bertemakan tentang keluarga. Dan biarlah keluarga-keluarga kami semua adalah keluarga-keluarga yang diurapi oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun kami sedang berada pada pagi hari ini. Urapi firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu pada pagi ini. Biarlah kemuliaan-Mu turun ke atasnya. Dan kami berharap, kami berdoa hanya di dalam satu nama yang luar biasa. Dan di dalam berkat nama Tuhan Yesus itulah kami menyerahkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada bulan Juni tahun 2020 ini masih berbicara tentang keluarga. Dan pada minggu yang kedua pada hari ini tanggal 14 Juni tahun 2020 ini, tema kita adalah kehadiran Tuhan atau hikmat Tuhan di tengah keluarga itu melebihi apapun juga. Dan ayat yang akan saya sampaikan dan saya akan bacakan buat saudara sekalian, ya silakan saudara-saudara yang memiliki Alkitab atau sarana apapun yang dapat saudara baca di dalam Alkitab seperti handphone dan lain-lain sebagainya, saudara bisa ambil dan kita mempersiapkan membacanya. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan menyampaikan firman Allah ini di dalam Amsal pasal 3 ayat 11 sampai dengan 20 yang demikian bunyinya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat 11, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. 12, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. 13, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak. Pasal 14 itu. Lalu kemudian ayat berikutnya, dan hasilnya melebihi emas. 15, ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ayat 17, jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. 18, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Ayat 19, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Ayat 20, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa poin yang ingin saya bagi dalam pembacaan ayat tersebut. Kita renungkan bersama-sama. Yang pertama Bapak Ibu atau kesatu, dikatakan di dalam ayat 11 dan 12. Anak-anak tidak boleh menolak didikan Tuhan. Ayat 11 sampai 12. Kalimat hai anakku menunjukkan hubungan, kedekatan antara bapak dan anak-anak atau orang muda yang disayangi oleh orang tuanya. Dari poin tersebut saya bisa menguraikan juga 2 poin. Yang pertama, jangan menolak didikan Tuhan. Bahasa Ibraninya mengatakan ma'as. Artinya menghina, memandang rendah atau menolak. Jadi jangan memandang rendah didikan Tuhan. Jangan menolak didikan Tuhan. Jangan menghina didikan Tuhan. Poin keduanya adalah jangan bosan akan peringatan-peringatannya. Bahasa Ibraninya itu adalah kus. Artinya capek
letih, bosan, marah. Jadi jangan bosan, jangan letih, jangan capek, jangan marah terhadap peringatan-peringatan orang tuamu. Apapun yang diperingatkan oleh orang tua, jangan bosan. Jangan kita marah atas didikan, atas teguran orang tua kepada anak-anaknya. Kenapa? Kalau orang tua menegur saudara atau menegur kepada anak atau orang muda, itu artinya orang tua sayang kepada anaknya, supaya anaknya tidak jatuh ke dalam hal-hal yang kurang benar, kurang baik. Dalam kitab Ibrani 12 ayat 5-8 mengatakan hal seperti demikian. Ayat 5, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah akan memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat yang ke-8, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Firman Tuhan jelas mengatakan seperti demikian, saudara. Jadi jangan pandang enteng, jangan menghina, jangan menolak didikan orang tua. Mengapa? Karena kesayangan orang tua kepada anaknya, maka dia akan mendidik saudara. Jadi kalau begitu saudara, jangan menolak didikan orang tua. Jangan menolak didikan Tuhan. Jangan menolak firman Allah. Karena engkau akan mendapatkan bahagia yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini hal yang sangat penting bagi kehidupan kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Ayat 12 dari uraian kita dalam Amsal 3 ayat 11-20. Tuhan memberi ajaran seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Saya membaca sebuah buku saudara yang di dalam Journal of Parental Bonding Relationship tahun 2010. Di sana dikatakan saudara, kesatu bagaimana cara seorang ayah untuk mendidik anaknya. Dia bilang begini saudara, tunjukkan kasih sayang kepada anak. Father is daughter's first love. Artinya Bapak Ibu Saudara, ya, ayah harus menjadi cinta pertama dari seorang anak gadisnya. Yang kedua saudara, orang tua harus menjadi role model yang positif, showing respect to other women. Jadi orang tua harus menunjukkan model yang positif saudara. Saudara tidak perlu terlalu banyak bicara juga, tapi dia harus menjadi role model. Ketiga, be a good secret keeper. Orang tua harus menjadi penjaga rahasia yang baik dari anak-anaknya saudara. Keempat, memiliki sikap yang terbuka. Seorang ayah dan ibu harus memiliki sikap yang transparan kepada anak-anaknya. Dan yang kelima saudara, beri dukungan penuh kepada anak dan jangan memaksa kehendak orang tua kepada anak-anak. Ya, saya selalu dan sering mendengar saudara, banyak orang tua itu memaksakan anak-anaknya. Mau sekolah di sini, orang tua yang menentukan. Mau pergi ke sana, orang tua yang menentukan. Tapi jurnal ini mau mengatakan, jangan terlalu memaksa keinginan orang tua dan diletakkan pada anak-anak. Anak-anak bisa masalah nanti apabila kita dengan sembarangan, dengan memaksa keinginan orang tua kepada anak-anak. Itulah ayat 11-12 Bapak Ibu Saudara. Dalam Amsal 3 ayat 11-12, poin yang ke-1. Sedangkan poin yang kedua saudara, hikmat Allah menuntun keluarga kepada kebahagiaan. Ya, hikmat Allah itu dipersonifikasikan ke dalam Kristus. Ya, ayat 13 sampai dengan 18. Orang akan berbahagia apabila ia menemukan hikmat Allah. Dan siapakah hikmat Allah? Kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 24, saya akan baca buat saudara ya yang ada di rumah pada pagi hari ini. Kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 24b atau ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saudara tahu sekarang, Kristus adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Apabila Kristus ditempatkan ke dalam rumah tangga saudara, dia melebihi apapun juga yang saudara mungkin selama ini mengejarnya. Seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-14. Kehadiran Yesus melebihi perak
dan hasilnya melebihi emas. Ayat yang ke-15 mengatakan kehadiran Kristus, ia lebih berharga daripada permata. Ayat yang ke-16 mengatakan, mungkin saudara sekalian, kita semuanya senang kalau ada orang umur panjang, saudara. Itu sebabnya dikatakan dalam ayat 16, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tapi kehadiran Kristus melebihi semuanya. Lalu ayat yang berikutnya, saudara, 17, jalannya jalan penuh bahagia dan kesejahteraan. Kehadiran Yesus lebih hebat dari kebahagiaan apapun yang saudara kejar di dalam dunia ini. Dan yang kelima, saudara, ia menjadi pohon kehidupan dan siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Nah itu, saudara, jadi kehadiran Kristus, kalau saya persingkat, saudara, ya, berbahagia orang yang mendapat hikmat atau mendapatkan Kristus. Dalam bahasa Ibrani dikatakan asar adalah berbahagia dan diberkati. Jadi kehadiran hikmat itu, kehadiran Yesus melebihi apapun yang saudara kejar sekarang. Mungkin ada saudara yang mengejar perak, saya singkat ayat 14 mengatakan. Mungkin ada saudara yang berusaha, bekerja dengan membanting tulang dengan luar biasa untuk mengejar emas, mengejar permata. Bahkan ini yang tadi saya katakan, saudara. Orang berusaha umur panjang, makan yang enak, makan yang baik. Gak apa-apa, bagus, saudara. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 sekarang ini, makanan kita yang teratur, makanan kita yang bagus akan sangat baik untuk tubuh kita. Sehingga imun tubuh kita, ya, bisa menjaga tubuh kita dengan baik. Yang kelima, saya singkat, saudara, banyak orang mengejar kekayaan. Yang keenam, banyak orang mengejar kehormatan. Ya, banyak orang mengejar kebahagiaan dunia, ayat 17. Dan ayat yang berikutnya, saudara, ada orang ingin sejahtera, menikmati pemandangan yang indah. Mungkin saudara pergi ke tempat-tempat supaya saudara mengalami kesejahteraan yang luar biasa. Tapi kehadiran Yesus, hikmat Allah itu melebihi apapun juga. Nah, ayat 18 menjadi jawaban. Ia menjadi pohon kehidupan. Kalau saudara memiliki Kristus, pohon kehidupan ada di dalam saudara sekalian. Bagi orang yang memegangnya, siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia dan diberkati. Seperti dikatakan di dalam Wahyu pasal 22, ini sangat bagus, saudara, kalau saudara lihat apa itu pohon kehidupan. Wahyu 22 ayat 2 mengatakan seperti demikian, Bapak Ibu Saudara. Saudara boleh lihat Alkitab saudara, kita akan baca bersama-sama. Wahyu 22 ayat 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ini kondisi di sorga, saudara. Jadi pohon kehidupan bicara soal kondisi di sorga. Ayat yang ke-14 berkata, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu, saudara. Jadi kalau saudara menghadirkan Yesus dalam rumah tangga saudara, kesulitan bisa terjadi, penyakit bisa terjadi, masalah bisa datang senantiasa, tetapi Dia lebih daripada segala-galanya. Firman Tuhan mengatakan seperti yang saya sudah bacakan tadi, ya, Wahyu 22 ayat 2, saudara bisa baca sekali lagi di rumah. Wahyu 22 ayat 14, ya, saudara bisa baca lagi. Dan kemudian yang terakhir, saudara, poin yang ketiga, bahkan kalau saudara lihat nomor 3, bumi dan isinya dijadikan oleh hikmat Tuhan. Ayat 19 dan 20. Jadi hikmat Tuhan atau kehadiran Kristus di dalam Kejadian 1 ayat 1 saudara baca. Saya mau bacakan buat saudara Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Sekali lagi saudara boleh ambil Alkitab saudara, lalu kita akan baca sama-sama. Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-28 berbunyi seperti demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, jadi hikmat itu menciptakan luar biasa, menciptakan bumi ini, saudara. Kristus sebagai
personifikasi dari hikmat Tuhan, saudara. Yang pertama, dia meletakkan dasar bumi. Dia meletakkan dasar-dasar kebahagiaan dalam rumah tangga saudara. Saudara mungkin ada yang banyak sekali mengejar emas, mengejar perak, mengejar permata bahkan. Saudara ingin kaya, saudara ingin terhormat, saudara ingin umur panjang. Ternyata lebih hebat kalau saudara menempatkan Yesus. Jadi Yesus melebihi apapun yang dicari oleh dunia ini, saudara. Yang kedua, dia menetapkan langit dan bumi ini. Dia meletakkan juga air samudra raya yang berpencaran di mana-mana, saudara. Ya, kalau saudara perhatikan, dia meletakkan laut, sungai, hujan, dan lain-lain sebagainya dengan sangat luar biasa. Awan menitikan embun, saudara. Siapa penciptanya? Kristus. Siapa penciptanya? Hikmat Allah, yaitu Kristus Tuhan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sehingga di tengah-tengah kesulitan yang saudara hadapi sekarang ini, kalau saudara menempatkan Yesus atau Allah kita yang luar biasa, pencipta langit dan bumi ini, maka saudara akan berbahagia. Ada 3 alasan utama, saudara, mengapa begitu penting perlunya memperoleh hikmat Allah. Jadi kalau saudara meletakkan Yesus di tengah-tengah keluarga saudara, itu melebihi apapun. Ya, dikatakan saya tulis begini. Pertama, jangan menolak didikan Tuhan dan jangan bosan terhadap peringatan-peringatannya. Kedua, harus disadari untuk tidak menolak hikmat atau menerima didikan dan tidak bosan terhadap peringatan-peringatannya. Karena di dalamnya tersedia berkat dan kebahagiaan dari hikmat itu. Ketiga, harus disadari bahwa hikmat sangatlah penting karena Kristus adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah. 1 Korintus 1 ayat 24 tadi, saudara. Sehingga hikmat dipersonifikasikan sebagai Yesus Kristus. Kesimpulan dari semuanya, Bapak Ibu Saudara, kehadiran hikmat atau Kristus di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah keluarga saudara, dimanapun saudara sedang berada, dia melebihi apa, saudara? Perak, emas, permata, umur panjang yang mungkin dikejar semua orang, kekayaan, kehormatan, kebahagiaan dunia, dan kesejahteraan. Artinya kehadiran Kristus sebagai hikmat Allah melebihi apapun juga. Inilah sumber kebahagiaan dan berkat bagi setiap keluarga Kristen. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara yang ada di rumah saat ini, saudara yang sedang berkumpul bersama keluarga saudara. Ya, mungkin saudara mencari selama ini kekayaan, gaji yang besar, upah yang luar biasa tingginya, tapi kehadiran Kristus jauh lebih penting. Ingat Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dia melebihi apapun yang saudara kejar dan saudara cari. Tuhan memberkati saudara pada minggu ini. Amin. Sebelum kita tutup, saudara, saya mau ajak saudara berdoa untuk firman Allah ini. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Dan biarlah hikmat Allah itu ada di dalam keluarga kami, ada di dalam hidup kami, Tuhan. Apa yang kami kejar dalam dunia ini, apa yang kami cari dalam dunia ini, ternyata biasa-biasa saja dibanding kami menempatkan Kristus di dalam rumah tangga kami masing-masing. Berkati suami, istri, anak-anak, menantu, cucu, bahkan besan dan mertua kami. Biarlah Yesus Kristus menjadi dasar dalam rumah tangga kami yang teguh. Terpujilah Engkau, Tuhan. Biarlah firman-Mu kami letakkan lebih dari apapun juga. Karena dikatakan dalam Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu juga adalah Allah, yang adalah hikmat Allah. Terpujilah nama-Mu, Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Minggu ini adalah minggu di mana kita melakukan ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Karena itu saya berharap Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, bapak-bapaknya sebagai iman boleh membagikan cawan yang berisi anggur atau mungkin saudara menggunakan apa saja, dan roti.
Saudara boleh siapkan dahulu sebelum kita memulai ibadah perjamuan kudus ini. Saya berharap saudara tidak berikan kepada anak-anak kecil, karena mungkin mereka tidak tahu maksud dan tujuannya, Bapak Ibu. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, setelah saudara bagikan, mari kita mengangkat roti tinggi di atas kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan yang akan saya bacakan buat saudara-saudara sekalian. Saudara tidak usah buka Alkitab, tetapi saudara boleh mendengarkan apa yang saya bacakan, sehingga itu boleh menjadi pertolongan buat saudara sekalian. Saudara yang sakit, saudara yang lemah, saudara yang mengalami masalah, saudara berdoa supaya perjamuan ini memberikan kekuatan buat saudara sekalian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara boleh lihat tubuh dan darah Kristus ini, terutama tubuh ini saudara, dilambangkan sebagai roti ini. Telah dipecah-pecahkan karena kesalahan, dosa kita sekalian. Kesalahan dan dosa suami, istri, bahkan anak-anak. Tapi Tuhan menyediakan pengampunan buat kita. Mari kita imani dan kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh angkat cawan di tangan kanan saudara. Saya percaya saudara sudah bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Dan dengarkan firman Allah ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Darah Kristus adalah darah perjanjian baru. Darah Kristus menyucikan dosa-dosa kita. Yang dulu dan sekarang saudara, dan dia akan mengampuni dosa-dosamu. Jangan berbuat dosa lagi. Imani dengan sungguh, karena itu mari kita sambut cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah menegaskan sekali lagi saudara pada ayat berikutnya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ada tugas mulia buat kita sekalian. Memberitakan Yesus, memberitakan Injil dimanapun saudara berada. Oh, banyak orang mengatakan lagi pandemi nggak bisa Pak, nggak bisa memberitakan Injil. Bisa. Firman Allah tidak pernah dibatasi oleh apapun juga. Karena itu Tuhan memberkati saudara sekalian yang bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Dan dia akan menolong saudara, mengampuni saudara, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan kepada saudara di tengah-tengah situasi sulit seperti sekarang ini. Tuhan memberkati saudara. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Pada tanggal 14 April saya mengalami sakit, panas, demam, bahkan batuk-batuk. Sakit itu terus berlangsung sampai akhirnya pada tanggal 17 April saya dibawa ke dokter Bina untuk dicek, dan dokter Bina berkata bahwa sepertinya saya terinfeksi COVID-19. Dokter Bina menyarankan untuk dicek lebih lanjut, dan akhirnya pada besok tanggal 18 kira-kira jam 7 saya dibawa ke lab Pravita untuk
cek darah dan di ronsen. Sambil menunggu hasilnya, jam 10 saya dibawa ke Rumah Sakit Santosa untuk di rapid test. Hasil rapid testnya pun keluar dan dinyatakan saya positif COVID-19. Saya hanya bisa terdiam, tersenyum, dan bersyukur kepada Tuhan. Dan setelah itu, saya langsung dibawa ke ruang isolasi. Langsung ditangani oleh dokter dan perawat. Seminggu saya di rumah sakit, di mana masa-masa kritis saya sakit lebih parah, demam, batuk, bahkan badan saya terasa sakit semua, sesak nafas, bahkan ke toilet pun rasanya seperti saya baru selesai lari 30 km, ngos-ngosan. Saya hanya bisa bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan. Tetapi di satu titik saya hampir putus asa karena sudah tidak berdaya, dan saya hanya pasrah dan berserah kepada Tuhan. Saya sempat berkata bahwa jika Tuhan masih izinkan saya pelayanan, Tuhan sembuhkan. Jika Tuhan sudah tidak izinkan lagi saya pelayanan, saya pasrah sama Tuhan. Saya berkata, silakan ambil saja nyawa saya. Saya sempat berkata seperti itu karena menurut saya mungkin tidak akan sembuh lagi. Saya mungkin pada saat-saat itu saya sudah hilang pengharapan, sudah tidak ada harapan saya. Tapi akhirnya 1 minggu pertama itu berjalan dan akhirnya hasil swab pun keluar, dan hasil swab pun tetap masih positif. Saya hanya bisa bersyukur dan tidak bisa berkata apa-apa. Tapi ketika saya mendengar hal tersebut, saya mulai berusaha bangkit meskipun hasilnya positif. Saya teringat dengan ayat firman Tuhan yang berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan yang tidak kita dengar. Meskipun saya belum melihat mujizat Tuhan terjadi, tapi saya berusaha bangkit. Saya percaya bahwa ketika kita beriman sama Tuhan, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti sembuhkan. Akhirnya saya mulai bangkit, bersemangat kembali. Saya berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya berharap sama Tuhan, meskipun masih tubuh saya belum pulih, tapi saya berusaha untuk bangkit, bersukacita meskipun dalam keadaan yang sulit. Dan akhirnya hasil swab yang kedua pun keluar, dan hasil swab yang kedua negatif. Di situ saya hanya bisa bersyukur dan berterima kasih. Saya tidak, bahkan pada saat itu saya tidak mengeluarkan kata-kata, hanya air mata, karena saya bersyukur buat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan setelah berlanjut, meskipun tubuh saya belum fit sepenuhnya, saya berharap dan saya berdoa, saya beriman bahwa hasil swab yang ketiga, saya berharap bahwa hasil swab yang ketiga itu negatif. Tetapi semuanya di luar yang saya pikirkan. Ternyata hasil swab yang ketiga dinyatakan positif kembali. Ketika saya mendengar hal tersebut, saya sempat tertawa mendengar apa yang dikatakan dokter. Saya tidak mau kecil hati, meskipun ada rasa kecewa, ada rasa kenapa harus positif lagi, kenapa tidak negatif saja. Tapi saya percaya bahwa Tuhan mengajarkan saya untuk tetap bersyukur meskipun apa yang saya alami yang tidak sesuai dengan saya pikirkan. Dan saya tetap bersyukur, bersemangat meskipun hasilnya masih positif.
iman saya di situ bangkit. Saya teringat dengan firman Tuhan yang berkata, rancangan yang Tuhan berikan bukan rancangan kecelakaan tapi damai sejahtera. Dan di situ saya berusaha untuk tetap bersukacita, bersemangat, dan saya berdoa biarlah hasil yang keempat ini negatif. Dan akhirnya hasil swab yang keempat tersebut negatif. Dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa hasil swab yang keempat negatif. Sebenarnya saya tidak percaya, tapi itulah yang Tuhan buat. Dan akhirnya swab yang kelima pun keluar dan hasilnya negatif. Saya percaya Tuhan yang mengerjakan semuanya itu. Jadi jangan pernah berkata bahwa Tuhan tidak pernah menyertai, Tuhan tidak pernah melindungi kita. Dalam keadaan apapun, dalam masa-masa sulit pun, Tuhan selalu menyertai kita. Terkadang kita yang lupa sama Tuhan, padahal Tuhan selalu menyertai kita. Mujizat Tuhan masih ada bagi anak-anaknya yang setia sama Dia. Jadi jangan pernah putus asa ketika menghadapi masalah, cobaan apapun itu, proses apapun, sakit penyakit, tetap andalkan Tuhan, tetap bersyukur sama Tuhan, tetap berharap sama Tuhan, tetap berdoa sama Tuhan, karena mujizatnya masih ada. Biarlah apa yang menjadi kesaksian saya ini bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang mendengar. Kami bersyukur Tuhan, kami siap untuk memuji menyembah Engkau. Dan kami juga akan bersyafaat. Kami akan berdoa bagi kota tercinta kami. Kami berdoa bagi bangsa negara Indonesia. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, untuk Presiden Jokowi, juga untuk Wakil Presiden, untuk Pak Ma'ruf Amin Tuhan, untuk MPR, DPR, juga untuk menteri-menteri yang membantu Presiden dan Wakil Presiden. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan, untuk TNI Polri, untuk dinas kesehatan, untuk semua pemimpin-pemimpin bagi bangsa ini. Kami berdoa Tuhan supaya damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Kami juga berdoa untuk kota Bandung Tuhan, untuk seluruh masyarakat di kota Bandung ada di dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam damai sejahtera Tuhan yang menjadi bagian kami. Tidak lupa juga kami berdoa bagi gereja Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan dan semua jemaat Tuhan. Pada saat-saat seperti ini biarlah kami terus semakin melekat kepadamu. Kami semakin dekat dengan Engkau, semakin bersekutu dengan Engkau, semakin mengandalkan Engkau, tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami butuh penyertaan-Mu, kami butuh perlindungan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk krisis yang terjadi COVID-19 pada saat-saat seperti ini. Tuhan tolong campur tangan Tuhan, supaya kami tetap ada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami masalah perekonomian Tuhan. Kami berdoa untuk masalah keluarga dan apapun masalahnya, kami percaya, kami taruh di bawah kaki-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menyembuhkan. Engkau yang menjadi satu-satunya sumber jawaban bagi hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum saudara beranjak dari tempat saudara, sebelum kita beraktivitas pada hari Minggu ini, mari kita akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Angkat tangan saudara sekalian, saudara berdiri dan angkat tangan saudara, dan saya akan berdoa buat saudara. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah tetaplah tinggal di tempatmu, bersama keluargamu,
bersama anak-anakmu, bersama suami istrimu. Karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian pagi ini dan terus kekal sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin.